Halo teman-teman, selamat datang di podcast In Partner. Kali ini kita kedatangan teman lama kita, Mas Lukman. Dia telah selesai menempuh kuliah S2 di Korea Selatan dengan program studi teknik nuklir. Oke, Mas Lukman, kenapa Mas Lukman memilih jurusan teknik nuklir dan kenapa harus Korea Selatan di antara banyaknya negara? Kenapa memilih negara Korea Selatan untuk mengambil jurusan itu? Oke, yang pertama kita lihat dulu dari background saya sendiri. Jadi sebelumnya saya kuliah di UGM, jurusan Teknik Nuklir. Kenapa terdampar di situ dan berakhir di situ? Yang pertama yaitu dulu kita waktu SMA kan ada banyak pilihan nih dari banyak jurusan. Kebanyakan teman-teman dari SMA kan kita pilih pasti yang favorit kan, yang nanti setelah lulus kerjanya mudah, seperti orang-orang yang ambil di teknik elektro, teknik sipil dan sebagainya, atau mungkin kedokteran. Nah, ada tuh satu jurusan menurut saya itu sangat menarik nih. Salah satunya yaitu yang menurut saya di Indonesia itu masih jarang digeluti. Contoh di kayak di Dirgantara, astronomi, sama nuklir. Nah, karena jurusan itu sangat terbatas ya dan cuma orang-orang tertentu saja yang mau ke situ, tentu orang-orang pasti mikir, ah itu kan pasti entar jawabnya kan dikit kan dan sebagainya dan sebagainya. Kalau di aku sendiri sih lebih tepatnya karena penasaran ya udah ambil aja. Terus at the end daftar di ujian tulis universitas, ambil 3 universitas tersebut, 2 dari ITB, 1 dari UGM. Dan akhirnya keterima di Universitas Gadjah Mada di jurusan Teknik Nuklir. Nah, selama berapa tahun akhirnya lulus dari UGM dan selanjutnya kerja ketemu lagi di Inpartner dan selanjutnya ambil S2 di KAIS, ambil jurusan sama itu teknik nuklir. Terus terkait dengan pertanyaan kedua, kenapa kok milihnya Korea? Sebelumnya kan kita tahu kan kenapa di nuklir kan di Indonesia masih banyak kurang kan, terutama dari aspek riset. Kita cuma mungkin Indonesia tuh menang di Southeast Asia aja. Mungkin karena mungkin dia punya uh, populasi yang besar dan punya anggaran yang besar di bidang riset dibandingkan negara ASEAN yang lain. Dan juga kita punya 3 reaktor nuklir di Serpong, di Bandung, sama di Jogja. Tapi itu cuma di kalangan di Southeast Asia, di Asia Tenggara. Nah, tapi untuk kancah dunia, di secara world levelnya, itu masih kurang di Indonesia. Kita masih kalah dari negara Jepang dan sebagainya, Korea, Rusia, atau mungkin US, atau mungkin Uni Eropa. Nah, untuk dapat sesuatu yang lebih, tentu kita harus nyari peer-to-peer yang lebih baik kan. Contohnya, kita, ya awalnya saya sendiri nyari kuliah yang secara nuklir sangat bagus. Contoh kayak di US, di Eropa, atau di Korea, di Jepang. Nah, tentu tuh nyebar jaring, dan akhirnya beberapa universitas keterima, termasuk di US, di Eropa, di Cina juga. Cuma at the end, saya memilih di Korea. Karena kenapa? Yang pertama, dari segi scholarship, dari segi risetnya lebih cocok, karena sebelum background saya juga di desain reaktor, dan di S2 sana juga desain reaktor juga. Dan juga secara supply chain di Korea juga untuk termasuk jadi jaringan alumni teknologi juga banyak, sehingga itu jadi salah satu poin penting terkait kenapa memilih di Korea. Dan banyak alumni juga di beberapa alumni teknologi yang kuliah di Korea. Untuk saat ini, Korea sangat sangat welcome sekali untuk mahasiswa Indo yang terutama di bidang nuklir untuk kuliah di Korea. Jadi gue. Udah cuma di Indonesia tapi internasional juga ya? Iya, iya. Baik-baik. Nah, kan kalau misalnya masyarakat kita tuh taunya nuklir itu senjata ya. Nah, kalau misalnya nuklir itu bisa digunakan apa aja sih selain senjata? Kayak kan dulu kan pernah ada sejarah bom nuklir, bom atom nuklir itu jatuh di Hiroshima, Nagasaki. Nah, kalau menurut Mas Lukman, selain senjata ada lagi nggak sih? Iya ada. Yang pertama kita perlu garis bawahi pertama, setiap setiap item, setiap apa kelebihan atau kekurangan, setiap kelebihan pasti ada kekurangan. Termasuk di bidang nuklir, termasuk di bidang renewable energy sebagainya. Pasti punya satu hal yang itu kan kita trade off lah.
dia punya kelebihan, pasti ternyata yang lebih tinggi lah. Kita punya nuklir. Sebagai contoh, kalau kita komparasi dengan batu bara, 1 kilogram uranium itu setara dengan 1000 kilogram batu bara. Itu sangat 1000 kali lipat kan dari jatuhnya. Mungkin perkiraan seperti itu. Dan tentu resiko yang dalam 1 kilogram uranium lebih tinggi daripada dengan 1 kilogram batu bara kan. Otomatis mereka nyalahgunakan untuk jadi bom nuklir karena dia punya dalam volume yang kecil, volume yang dia punya energi yang besar. Otomatis ini sangat cocok untuk pembuatan bom. Termasuk salah satu treatment lain juga dia punya radiasi yang memancar dari material bahan bakar nuklir yang radioaktif, dan itulah salah satu treatmentnya. Tapi di balik treatmentnya itu ada manfaatnya pasti. Pertama, kalau di uranium sendiri, kalau misalnya 1 kilogram uranium bisa jadi energi setara 1000 kilogram batu bara, otomatis dengan luas yang sama kita bisa menghasilkan 1000 kali lipat lebih banyak daripada batu bara. Jadi kita bisa hemat lahan, bisa saving dari segala supply chain dan sebagainya. Kita nggak perlu kapal-kapal tongkang yang besar-besar untuk masuk. Kita cuma provide lahan kecil, kita bisa menghasilkan energi yang lebih banyak dengan saving lahan yang baik juga, termasuk tidak menggunakan karbon juga kan. Dan yang kedua terkait dengan radiasi. Radiasi kita tahu kan berbahaya kan, tapi kita garis bawahi bahwa radiasi itu berbahaya, tapi ada ambang batasnya. Ambang batasnya itu berapa? Mungkin orang-orang yang di bidang radioterapi mungkin lebih tahu ya. Tapi yang utama ketika ada radiasi, ketika dia menembus kulit, otomatis dia bakal mengionisasi kan, merubah senyawa dalam tubuh dan lain sebagainya. Dan akhirnya jadi berubah senyawa tersebut, DNA yang berubah, terus perubahan mutasi dan sebagainya, dan akhirnya merusak sel-sel tersebut kan. Nah, ketika radiasi itu lebih kecil atau mungkin di bawah batas minimum, otomatis tidak berbahaya. Contoh, kita tahu di bidang radiasi, terutama kita gunakan sebagai di bidang medis. Sampai saat ini belum ada teknologi yang bisa menggantikan teknologi radioterapi, terutama dalam proses pendeteksian kanker atau mungkin tiroid dan sebagainya, itu belum ada. Jadi satu-satunya cara yaitu lewat radiasi, lewat memasukkan bahan radiasi ke dalam tubuh manusia, dia melakukan radiasi, dia ditangkap oleh sensor dari layar supaya dia tahu ini letaknya di mana gitu. Itu salah satunya. Terus ada juga untuk pembunuhan sel kanker. Ya meskipun ada beberapa teknologi yang bisa membunuh kanker, misalnya lewat operasi atau mungkin lewat listrik atau sebagainya, mungkin masih develop ya. Saya juga kurang tahu terkait itu. Cuma untuk saat ini, untuk proses pembunuhan sel kanker itu masih menggunakan radioterapi. Mungkin di masa depan mungkin ada teknologi yang lebih advance. Cuma untuk saat ini semua menggunakan radioterapi. Dan juga untuk teknologi pangan itu bisa menggunakan radiasi juga. Karena kenapa? Kan fungsi radiasi kan dia merusak sel kan, merusak sel. Ini berarti juga berlaku pada proses perusakan sel bakteri atau sel virus lah. Nah, ketika dia dirusak ke dalam makanan, maka otomatis bakteri atau virus dia akan mati. Sedangkan makanannya tetap utuh. Dia mungkin berubah secara strukturnya, otomatis sangat minimum. Tapi at the end dia masih bisa dimakan. Terus yang lain seperti di pertanian, mereka gunakan ini untuk nyari bibit benih yang terbaik. Mereka radiasi, terus mereka ada perubahan genetik. Perubahan genetik pada umumnya biasanya itu akan berubah jadi buruk, misal jadi lebih jelek. Cuma dari 1000 sampel pasti ada 1-2 sampel jadi lebih baik. Nah, mereka ambil, mereka budidaya lagi, mereka kembangkan lagi, ya udah jadi yang terbaik, bibit terbaik. Jadi dari 1000 sampel, mungkin 99 tuh bibitnya jelek semua, no. Terus akhirnya yang cuma satu aja yang bisa jadi yang terbaiknya. Makanya diambil diseleksi jadi satu persatu gitu. Gitu sih. Oke, jadi kalau teknologi nuklir itu nggak cuma tentang senjata, tapi bisa untuk di bidang kesehatan, teknik pangan juga ya, sangat bermanfaat. Oke, minum dulu. Oh iya. Menurut Mas Lukman ini, posisi Indonesia saat ini dalam pengembangan teknologi nuklir
itu dibandingkan dengan negara lainnya seperti apa? Oke, mungkin secara general untuk di kawasan Asia Tenggara, Indonesia tuh termasuk yang top leading lah di Asia Tenggara. Karena kita tahu Indonesia tuh punya 3 reaktor nuklir di Bandung, di Jogja, sama di Serpong di Tangerang. Bandingkan sama negara lain seperti di Vietnam, Laos, atau mungkin Malaysia, mereka mungkin cuma 1 reaktor, Asia Tenggara ya. ya cuma di Asia Tenggara, dan otomatis di posisi Indonesia cukup besar dalam funding terkait pengembangan energi nuklir. Cuma kalau kita bandingkan dengan negara-negara maju seperti Korea, Rusia, atau mungkin di Cina, atau mungkin di US, itu masih kurang karena mereka punya resource yang lebih banyak, mereka punya funding yang lebih banyak, mereka punya willingness untuk belajar untuk mengembangkan reaktor nuklir lebih advance lagi. Mereka punya kompetitifnya lebih ada dibandingkan dengan Indonesia. Yang jadi masalah di Indonesia sendiri, kita tahu bahwa sebelumnya di RUU PTLN terbaru, sebelumnya itu tidak pernah disebutkan reaktor nuklir bakal dibangun atau di Indonesia atau tidak. Cuma untuk saat ini di RUU PTL untuk dari yang PLN itu ada rencana untuk shifting ke renewable energy. Dan ternyata ada kabar baik nih, ada 500 megawatt kuota untuk energi nuklir. Berarti otomatis kan Indonesia harus nyari provider, nyari tender, nyari perusahaan yang mau invest di Indonesia terkait reaktor nuklir, terutama di PLTN. Nah, untuk saat ini Indonesia ini mungkin masih, saya katakan masih belum punya pengalaman untuk bangun PLTN secara mandiri. Karena sebelumnya ya emang dari riset sendiri juga masih di atas kertas, jadi belum ada supply chain-nya, belum ada industri yang ada di sini, dan juga belum ada, ya maksudnya ada beberapa expert kan. Cuma expert mereka kan masih di bidang riset kan, bukan di industri ya. Jadi kita masih perlu banyak belajar di negara-negara maju seperti Korea dan sebagainya. Dan dengan adanya RPTL ini 500 megawatt mungkin jadi satu hal yang menarik Indonesia untuk negara luar untuk masuk ke Indonesia untuk memberikan investment untuk bidang nuklir. Sebagai contoh kan kayak kereta cepat kan dari Cina yang memang kita akui Indonesia belum mampu untuk kereta cepat. Begitu pula dengan reaktor nuklir, begitu pula dengan pesawat dan sebagainya. Ya, itu salah satu kondisi yang kita hadapi. Nah, solusinya mungkin yang kita bisa harapkan ya dari pemerintah ya adalah pemerintah mau membuka keran ini investment dan mau menjamin pembangunan reaktor nuklir PLTN dari belajar dari negara luar, entah itu dari manapun, entah dari Cina atau dari Rusia atau dari Korea, selama mereka oke dengan kebijakan di Indonesia. Tapi perlu dibawahi ketika suatu ada kebijakan, tentu yang jadi masalah terkait kepastian hukum dan sebagainya, sehingga sulit sekali beberapa investment luar masuk. Contoh kayak kereta cepat. Kalau tidak ada jaminan dari willingness atau dari undang-undang, itu bakal susah. Mengingat kalau reaktor nuklir kan pembangunan bisa 5-10 tahun. Menurut Mas Lukman, gimana nih perkembangan teknologi nuklir secara global dalam 10 tahun ke depan? Oke, mungkin secara konteks bakal aku spesifikkan untuk penggunaan secara perdamaian ya. Jadi secara energi, pangan, atau mungkin medis. Untuk senjata mungkin tidak untuk dibahas untuk saat ini. Jadi untuk saat ini di bidang nuklir sendiri, untuk penggunaan energi, sebagian besar yang tadi disebut tadi, yang pertama ada US, ada Rusia, ada Cina, ada Korea, ada Jepang. Di US sendiri, mereka salah satu yang sangat besar terkait strategik untuk pengembangan riset, terutama di bidang nuklir. Karena kenapa? Ya namanya US ya, jadi dia punya hegemoni untuk supaya dia jadi yang terbaik gitu. Karena dia juga saingan juga sama negara Cina dan sebagainya. Dan di US itu ada banyak beberapa startup nuklir yang ngembangin generasi keempat teknologi nuklir untuk membangkit listrik. Kita tahu bahwa nuklir itu punya generasi, sebagainya kayak handphone. Ya, generasi pertama yang dulu yang besar, terus jadi yang kedua lebih kecil, dan sekarang
kayak Apple atau Samsung yang punya layar sentuh gitu, smartphone seperti itu. Nah, di Nokia juga sama. Mereka tiap generasi itu memperbaiki generasi sebelumnya. Di generasi sebelumnya, kan pernah kejadian terbesar di kecelakaan nuklir terbesar ada 3. Yang pertama dari Chernobyl, di Rusia dulu, kan lebih tepat di Uni Soviet ya, di negara bekas jajahan Uni Soviet. Nah, karena gara-gara adanya ledakan nuklir di Chernobyl, mereka belajar. Mereka dulu pasti generasi 1, mereka belajar di situ, mereka kembali generasi kedua, supaya dari kejadian seperti Chernobyl. Terus di US sendiri ada kejadian 3 Mile Islands. Nah, di situ terjadi kesalahan operator, di mana bahan bakar nuklir di dalam reaktor itu meleleh, sehingga tertangkup di bawah reaktor. Nah, itu jadi lagi, mereka ke area kembali lagi yang generasi kedua. Meskipun ntar temanya mungkin perlu di-cross-check lagi ya. Terus kejadian lagi yang terakhir itu di 2011 terkait Fukushima Daiichi, yaitu karena tsunami. Sebenarnya secara by design, reaktor itu bisa tahan gempa sampai 9 kali Richter. Cuman peneliti Jepang, riset Jepang tidak expect bahwa tsunami itu bakal masuk ke pendingin. Karena di pendinginnya kan pompanya dari diesel. Dieselnya itu tenggelam oleh air laut, otomatis pendinginnya tidak jalan, otomatis ada meltdown. Ada lelehan dari ekses dari panas lebih dari suatu reaktor, sehingga beberapa bahan bakar itu meleleh dan sisanya bereaksi dengan hidrogen itu dan air H2O, dan dia lepas ke reaktor, dan akhirnya kan itu kan mudah terbakar kan, akhirnya meledak. Dan itu kejadian. Nah, dari kejadian tersebut mereka belajar. Akhirnya mereka ngembangin lagi reaktor yang lebih baru, yaitu untuk Gen 3 Plus, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di sebelumnya. Yang jadi masalah sebelumnya itu mereka selalu mengandalkan teknologi, yaitu pompa yang menggunakan energi, maksudnya pengalihan listrik lah. Kedepannya nanti di bidang nuklir, mereka pengen mengandalkan teknologi yang lebih pendingin yang lebih alami. Maksudnya alami itu gimana? Tanpa pompa pun, tanpa listrik pun, dia bisa jalan. Jadi otomatis dia bakal mendinginkan tanpa operator sama sekali. Jadi kalau istilahnya di dunia itu natural circulation. Jadi ketika ada kejadian, ya udah mereka bakal membuang panas secara otomatis, secara alami. Terus dari situlah, dari berbagai negara itu, mungkin yang kedua setelah di US, yang mungkin yang perlu diperhatikan yaitu negara Cina ya. Karena negara Cina salah satu yang mungkin leading di bidang nuklir. Karena dia udah beberapa kali mengembangkan model satu reaktor, terus ada EGCL untuk reaktor pendingin gas, dan mereka juga masif terkait dengan pembuatan reaktor. Di US sendiri, mungkin dia masih sampai saat ini mungkin reaktor baru belum dibangun ya. Jadi mereka masih bertahan pada reaktor yang udah lama, tahun 80 sampai 90 tahun yang lalu, 90-an. Nah, sebenarnya di Cina, mereka masih relawan batu bara. Mereka tahu bahwa batu bara kita nggak bisa ngandalkan batu bara, ya udah mereka shifting ke nuklir. Mereka udah mungkin 20 reaktor mungkin bakal dibangun, mungkin selesai 2030 atau 2040. Dan mungkin jadi yang leading produksi listrik terbesar yang pertama bakalan di Cina, baru nanti di US, mungkin pakai salib. Dan di Korea mereka masih mirip sama US untuk proporsi mixnya masih 30%. Di Jepang sendiri pun, meskipun dia juga dulu tinggi juga, mereka dengan nuklir, tapi karena kejadian Fukushima Daiichi, proporsi untuk energi nuklir berkurang, sehingga mereka shutdown reaktornya, mereka punya energi terbarukan. Dan di tahun COP kemarin yang di Abu Dhabi itu, kita tahu kita mengkiri lah. Jadi energi terbarukan itu satu-satu yang bagus. Mereka tidak memiliki jejak karbon, tetapi untuk skala industri, skala besar, termasuk untuk industri kayak AI atau mungkin blockchain, cryptocurrency, atau mungkin industri yang menggunakan energi yang sangat besar,
itu tidak bisa dipungkiri kalau menggunakan energi itu sangat tidak tidak bisa terus menerus. Kenapa sih mereka punya kelemahan yang bisa di air? Mereka bisa apa tergantung dengan musim, misal di solar. Mereka butuh tergantung dengan matahari. Mereka membutuhkan baterai kalau pengen dia 24 jam. Atau mungkin dia dengan geothermal, mereka bermasalah terkait korosi di gunung berapi dan sebagainya. Sedangkan di nuklir sendiri, ya kita tahu kita tidak mungkin di nuklir kita juga punya masalah sendiri. Ya yang utama itu limbah radioaktif. Nah, cuma kita bisa menjamin reaktor nuklir itu bisa beroperasi selama 24 jam non-stop dengan energi yang sangat besar, dengan modal lahan yang sangat kecil. Kita tidak mungkin faktor tersebut, sehingga opsi ini bisa jadi pilihan untuk menggantikan batu bara, natural gas, dan yang lainnya untuk shifting ke non baik. Itulah kenapa banyak negara mulai berpikir kembali untuk mencoba di nuklir sebelum mereka mencari energi alternatif yang mungkin lebih baik dari nuklir. Cuma untuk saat ini energi nuklir mungkin bakal menjadi lebih banyak. Kalau berdasarkan COP yang kemarin tuh yang di UAE, mereka berjanji bahwa mereka punya punya janji bahwa dia kan 2060 kan ingin net zero kan. Otomatis satu-satunya jalan supaya dia net zero ya pakai nuklir. Dia nggak mengeluarkan karbon dan mereka berjanji akan mengkalikan 3 daya mereka dari nuklir. Jadi misal dari 1000 megawatt, mereka kalikan jadi 3, bangun lagi 2000 megawatt, jadi 3 kali 3000 megawatt thermal. Jadi seperti itu soal gambarannya. Jadi kan kalau misalnya nuklir itu menghasilkan radiasi. Nah itu untuk meminimalisir radiasinya itu caranya seperti apa ya? Soalnya kan kayaknya langsung berbahaya. Yang pertama di nuklir itu punya beberapa radiasi. Ada radiasi alfa, beta, gamma, terus dan tiap penanganan itu beda-beda tiap radiasi. Untuk radiasi alfa cuma selembar kertas pun dia nggak bakal tembus. Jadi itu aman. Jadi untuk terus ada radiasi beta yang dari elektron. Nah kalau dari elektron dia perlu mungkin selembar aluminium dia bakal tembus. Yang susah dari nuklir, yang itu dari limbah radioaktif itu dari radiasi gamma atau sinar gamma. Sinar kalau di kan ini bentuknya gelombang kan, kalau kayak seperti cahaya tambah, cuma dia punya energi lebih tinggi kayak ultraviolet tapi lebih tinggi. Ketika dia berinteraksi dengan kulit, otomatis dia bakal merusak jaringan. Untuk supaya tidak terkena radiasi tersebut, otomatis yang pertama semakin jauh radiasinya makin kecil. Yang kedua pakai shielding. Shieldingnya kalau pakai dari gamma bisa pakai timbal. Bahan timbal itu kan punya kepadatan yang tinggi, densitas yang tinggi, otomatis gamma itu terserap dan dia tidak akan merusak sehingga sebagian dari sel gamma tidak tembus pada kulit. Tapi itu kan atau mungkin bisa juga pakai beton selama dia punya ketebalan minimum untuk menanggulangi dari sinar gamma, otomatis dia nggak bakal tembus. Itulah kenapa di beberapa reaktor nuklir itu punya shielding beton yang sama, tebal mungkin 2-3 meter, sehingga sinar gamma itu nggak bisa masuk ke kulit kambing. Seperti itu. Menurut Mas Lukman nih, bidang aplikasi nuklir apa yang paling berpotensi untuk dikembangkan di Indonesia? Untuk bidang aplikasi, Ya, bisa energi, medis atau pangan atau hal yang lainnya. Mungkin kalau sebagai orang nuklir ya, maksudnya potensi terbesar dari bidang nuklir sendiri sebenarnya di bidang energi. Energi mungkin 90% pengembangan yang mungkin banyak secara profitability, secara scalability dan sebagainya itu bidang energi. Dan 1%-nya itu bidang kesehatan, pangan atau mungkin pertanian. Karena di bidang-bidang lain itu masih bisa digantikan dengan teknologi lain gitu. Misal di bidang pertanian itu masih ada metode lain supaya dapat benih yang lebih baik. Terus di bidang pangan ada metode lain yang bisa menjaga makanan itu lebih awet lewat kimia atau mungkin
teknologi lain itu masih bisa tergantikan lah. Cuma di bidang yang saat ini yang masih belum bisa tergantikan itu di bidang energi sama kesehatan. Jadi untuk saat ini dua hal itu mungkin masih menjadi hal yang perlu masih bisa dikembangkan, terutama di bidang energi dan kesehatan. Berarti potensi terbesar itu ada di bidang energi dan kesehatan ya. Oke, satu lagi nih pertanyaan sebelum kita tutup podcast ini. Gimana caranya kuliah di luar negeri, khususnya Korea Selatan? Kan sekarang tuh Korea Selatan lagi hype banget ya, entah K-popnya, budayanya gitu kan. Nah, mungkin dari Mas sendiri ada tips and trick? Sebenarnya perlu kasih disclaimer. Pertama, namanya kuliah S2 maupun S3 itu bukan berarti seberapa pintar Anda, itu bukan berarti seberapa jago Anda terkait bidang itu, tapi menurut saya itu lebih ke seberapa Anda mau usaha ke itunya. Di Korea sendiri, selama kalian punya usaha yang lebih, Korea itu bakal welcome. Karena kenapa? Yang pertama, di Korea sendiri itu fundingnya itu banyak, riset mereka itu besar. Permasalahan di Korea adalah mereka punya masalah di developed population, artinya populasi mereka berkurang secara per tahun, berkurang, otomatis kan banyak generasi tua, banyak yang anak muda ada mereka lebih sedikit dan sebagainya. Tentu mereka perlu menjalankan roda ekonomi ya dari luar, dari mahasiswa, dari pekerja-pekerja dari luar, otomatis mereka welcome untuk ke situ. Dan menurut saya di S2, S3 dan salah satu negara Korea dia juga punya perusahaan-perusahaan big tech yang besar, salah satunya di Samsung, LG atau Hyundai, otomatis fundingnya lebih banyak kan. Dan sebagai contoh di Korea ada beberapa beasiswa, salah satunya dari government scholarship-nya, dari namanya GKS, Global Korean Scholarship, atau beberapa kampus juga memprovide beasiswa. Misalnya di KAIS, di UNIS, ada di JIS, sama di USD, University Science of Technology. Mereka welcome, mereka memberikan banyak funding, scholarship, stipend, dan sebagainya, termasuk biaya conference, biaya kedatangan, beberapa ada yang kedatangan juga, masuk pesawat dan sebagainya, dan biaya riset, dan juga jurnal dan sebagainya, sehingga sangat welcome untuk ke Korea. Mungkin kalau dibandingkan dengan negara lain, mungkin Korea termasuk yang cukup generous ya dibandingkan negara lain seperti di Cina atau mungkin di Southeast Asia. Dan tipsnya sih, yang utama tetap berusaha mendaftar, karena di kampus Korea kan banyak kan. Jadi kita berusaha untuk daftar di manapun, baru ntar kita terima di mana, ada fundingnya atau enggak, ada scholarship-nya, baru kita pilih. Jadi seperti itu. Dan tentu perlu dikembalikan lagi sama pribadinya. Pengennya topiknya apa, riset terkait apa, terus riset seperti apa, terus apakah itu sangat berhubungan dengan profesional atau enggak, dan itu baru diputuskan di Korea. Jadi perlu riset dan usaha untuk nyari beasiswa di Korea sih, selama itu. Berarti potensi untuk berkuliah di Korea Selatan itu sangat luas ya, dan besar juga karena negara Korea juga untuk ventilasinya masih rendah, jadi open banget untuk mahasiswa dari internasional. Oke, makasih banyak Mas Lukman atas waktunya, udah menyempatkan datang di InPartner. Semua diskusi kita hari ini tuh sangat insightful sekali ya, apalagi tentang teknik nuklir. Dimana yang kita tahu teknik nuklir itu hanya tentang senjata aja, tetapi juga banyak bidang hal lainnya seperti di bidang medis, pangan, dan yang lainnya. Buat teman-teman yang ingin lanjutin kuliahnya ke luar negeri, khususnya Korea Selatan, semoga diskusi ini bisa membantu teman-teman mendapatkan insight ya. Sekali lagi terima kasih Mas Lukman.